Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan saat ini, sedikit kita mengulang hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan sholawat. Ya, berkaitan dengan sholawat. Jadi selawat itu, inti dari kita berselawat adalah doa. Jadi kita berselawat sebenarnya manfaat kembali kepada orang yang berselawat. Di samping memang Nabi SAW dapatkan tersebut, tetapi cukuplah kemuliaan Rasulullah dengan Allah angkat beliau ke makom yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai beliau, apakah itu Nabiun Mursal atau Malakun Muqarrab. Jadi kita selawat, baliknya ke kita. Sehingga yang kita diajarkan oleh para pendahulu kita, kenapa? Selepas adzan, sebelum iqamat, kita apa? Selawat. Iya kan? Sedangkan ada hadis di sana disebut bainal adzani wal iqamati du'aun la yurad. Di antara adzan dan iqamat ada doa yang tidak ditolak Allah. Loh, kenapa kita selawat? Tuh, kenapa itu orang-orang tuh ngumpul pada selawat? Mesti diem dong doa. Ya kan? Maka jawabannya tadi, karena selawat itu adalah doa. Kita banyak selawat, tibil gulub, nariyah, munjiat. Ya. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Fain asrat alaika hajatuk." Maka jikalau sulit buat kamu segala kebutuhanmu, kesini mentok, jalan buntu semuanya, fal yukthir minas sholati alayya, maka perbanyakilah selawat kepadaku. Fa innaha tukthirul arzak wa taqdil hawaij. Dengan sebab selawat maka akan memperbanyak rezeki dan memenuhi segala kebutuhan. Nah itu dia. Jadi jelas kenapa kita selawat, karena itu adalah doa. Kemudian mengenai salam. Nah ini salam yang penting ketika rukun terakhir adalah salam, dan dia termasuk rukun qauli. Salam itu hanya pertama saja dan ngucapin sampai alaikum saja. Adapun wabarakatuh itu sun. Jadi kalau kita sholat assalamualaikum, selesai. Depan ada nasi uduk, langsung kita comot, nggak apa-apa. Yang penting udah assalamualaikum, langsung ambil. Nggak perlu menoleh kanan, itu sunnah. Maju sini enak nih, biar enak. Maju. Ayo Ji, maju Ji. Ah sini. Kalau sholat jenazah ditambah lagi, pakai ucapan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah sunnah pada setiap sholat. Cuma wabarakatuh itu nggak sunnah dalam sholat 5 waktu. Nggak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada. Cuma assalamualaikum warahmatullah. Dah, ya. Cuma tambah wabarakatuh itu di dalam sholat jenazah. Nah, ya kita lanjutkan kembali. As-sabi asyara at-tartib. Rukun yang terakhir, ujung adalah tertib. Sebagaimana Nabi menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Gimana kita melihat Nabi? Sedangkan Nabi sudah meninggal. Apa jawabannya? Lihat orang yang sholat kepada Rasulullah. Siapa itu? Para sahabat. Lihat orang yang melihat kepada sholatnya Rasulullah, yaitu para tabi, dan terus menerus
ila yaumiddin. Itulah hendaknya kita ngikutin ulama. Di situ almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung di atas agama kawannya, maka pandanglah siapapun di antara kalian orang yang ingin berkawan dengan siapa saja. Jadi siapa aja. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, maka kita akan Allah berikan semangat itu. Itu dia. Sampai Nabi nyatakan, al jalisus soleh khairun minal wahdah. Duduk kepada orang soleh lebih utama ketimbang kita mojok dalam keadaan zikir. Bukan mojok dalam keadaan tidur, bukan. Ada yang mojok tidur, ada? Nggak ada ya? Mojok dalam keadaan dia zikir, dia wirid, kesendirian itu. Maka ketahuilah duduk kepada ulama, duduk kepada orang soleh lebih baik ketimbang hal demikian. Beda lagi, wal wahdatu khairu minal jalis susu. Tapi kesendirian itu lebih baik ketimbang kita duduk kepada orang yang buruk, yang bodoh dan sebagainya. Ya, nah ini dia. Wasabi asyara at-tertib. Tertib. Fa in ta'ammada tarkahu, maka jikalau dia sengaja meninggalkannya. Seperti apa contoh? Ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti dia sujud sebelum ruku. Sengaja dia sujud sebelum ruku, langsung aja dia sujud, nggak pakai ruku. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Fa'in saha, kalau dia lupa, dia langsung sujud, lupa dia, enggak ruku. Fama ba'dal matruk lagun, maka apapun rukun setelah yang ditinggalkan itu tidak dianggap lagun. Jadi contoh, pas dia sujud dia belum nah, rukun apa yang dia tinggalkan setelah rukun itu dan seterusnya itu nggak dianggap. Jadi setelah dia sujud dia nggak ruku, maka setelah ruku itu apapun nggak dianggap. Jadi dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi terus sampai dia selesaikan sholatnya, tidak dianggap. Kenapa? Karena ruku dia tinggalkan. Satu ruku ditinggalkan, kesananya nggak dianggap. Iktidalnya nggak dianggap, ya kan? Karena ditinggalkan ruku, apalagi tidak, maka setelahnya itu tidak dianggap. Fa in tadzakkar qabla an ya'tiya bimithlihi atabih. Nah, ketika dia sujud, kan dia teringat. Pas lagi sujud kan dia langsung turun karena dia lupa. Dia sujud, pas lagi duduk di antara dua sujud dia teringat, waduh belum ruku. Maka datangkan langsung ruku. Gak usah berdiri lagi, langsung dia naik, langsung posisi Jadi gak usah jadi sempurna ya? Enggak. Langsung aja posisi yang dia lupa itu, maka datengin. Ya, nah itu. Ya'ti bimithlihi atabihi. Wa illa, kalau seandainya dia tidak teringat, melainkan sampai posisi yang dia lupa. Misal dia sujud, dia lupa ruku. Dia sujud, dia lupa ruku. Apa yang dilakuin? Dia lupa. Masih dia lupa. Lalu dia duduk di antara sujud, masih lupa. Dia sujud dua, sujud yang kedua dia lupa. Tetap. Sampai pas berdiri rakaat kedua masih lupa. Pas lagi ruku, nah pas rakaat kedua, ini kan rakaat pertama. Ini rakaat pertama, perhatiin. Rakaat pertama, pas lagi dia mau ruku, dia lupa, dia langsung sujud. Dia langsung
sujud. Duduk di antara dua sujud, masih lupa. Sujud kedua, dia lupa. Naik ke atas rakaat kedua, masih lupa. Setelah dia berdiri, dia apa ya? Ruku. Pas lagi ruku, dia teringat. Ini perasaan ruku yang tadi belum ingetan. Maka ruku itu posisinya ya menduduki rakaat pertama. Itu ruku buat rakaat jadi dari sujud sampai ruku itu nggak dianggap. Maka hitungannya baru satu. Paham ya? Nah ini fikih nih, fikih butuh pemahaman. Ya. Jadi kalau sudah sampai dia ingat pada rukunya itu, maka yang dia datangkan tadi lupanya nggak dianggap. Sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri, rakaat kedua nggak dianggap. Itu masih rakaat makanya disebut tuh. Ya. Wa illa tamat bihi rakaatuhu. Wa illa kalau seandainya dia tidak teringat, maka sempurnakan rakaat. Berarti satu rakaat itu masih. Wa tadarakal baqi, ya udah berarti kurang berapa lagi berarti sisanya? Iya, kalau maghrib 2. Gitu kan? Kalau yang 4 rakaat kurang 3. Kalau subuh berarti kurang itu. Tapi kalau benar-benar kejadian Memang banyak kejadian begitu. Tetap aja ya. Kita yang tadi kita batal, bukan kita batal, kita anggap 1. Nggak dianggap tuh. Jadi 4. Nah, itu dia. Jadi tergambar itu seakan-akan di sholat lebih dari 1. Iya, benar. Nah, itu. Baru ingat jadi rakaat. Iya. Watadaraka artinya dia susul al-baqiyah yang sisa. Ini masalah pertama. Penting nih. Yang kedua, falau tayakkan au syakka fi akhiri salatihi tarka sajdah min ar-rak'atil akhirah. Jika dia yakin atau dia ragu pada akhir salatnya dia meninggalkan sujud dari rakaat yang terakhir, sajadah. Misal pas dia lagi sujud pertama, perhatiin, pas lagi dia sujud pertama, ini rakaat terakhir nih, mau subuh kah, mau maghrib kah, mau isya kah, pas lagi dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia lupa di tasyahud tuh. Seharusnya dia kan duduk di antara dua sujud, tapi dia tasyahud. Berarti kurang 1 kan? Sujud 2. Ini pas lagi dia lagi duduk di antara dua sujud, dipakai tasyahud. Sama juga banyak kejadian ini. Pas lagi dia sujud dia lupa, dikira ini udah 2. Tahunya dia ya baru satu sujud. Nah, pas lagi dia tasyahud dia teringat. Nah, baru 1 nih. Posisi udah tasyahud. Maka apa yang dilakukan? Sajadah, sujud. Jangan terusin. Karena yang dia terusin bisa membatalkan karena bukan tempatnya. Terus apa yang dilakuin? Sujud. Setelah sujud, a'ada tasyahudahu, dia mengulang tasyahudnya. Dan setelah mengulang tasyahud baru disunahkan sujud sah. Kalau dia lupa, tiba-tiba langsung tasyahud dia mengucap salam, batal langsung salat. Nah, ntar akan lanjutin. Kalau terjadinya lupanya selepas salam. Ini lihat. Betul. Kalau jadinya lupa selepas salam, udah minum kopi 3 cangkir. Hari ingat. Tapi nggak ngomong. Lihat ya. Nah, wa in qama ila tsaniyah, kalau dia berdiri langsung ke rakaat kedua, misal apa? Pas dia itu sujud pertama, dia kira udah sujud kedua, jadi nggak pakai duduk lagi di antara dua sujud, ya. Jadi setelah sujud langsung dia naik ke atas.
Dia langsung berdiri. Paham? Setelah dia sujud, itu sujud pertama. Kan seharusnya sujud pertama apa yang lakuin? Duduk di antara, dia langsung naik ke atas, ngerjain rakaat kedua. Ya. Nah, wen gama ila thaniya wa qad taraka sajdah minal ula aw syakka fiha fa in jalasa walau li istiraha hawa lis sujud. Kalau dia posisinya nih, dia ya udah posisinya udah mau naik, nih udah sujud, lalu dia duduk di antara dua sujud, misal, ya, lalu dia langsung naik ke atas. Berarti kan kurang sujud ya? Langsung sujud. Nah, apa yang dia lakukan? Langsung dia sujud. Kalau memang posisinya dia belum berdiri. Posisinya dia belum berdiri. Karena dia tinggalkan sujud, maka langsung dia sujud. Nah, kalau posisi belum berdiri. Walau li istirahat. Sekalipun untuk sujud istirahat. Sekalipun untuk duduk istirahat. Karena dia belum melakukan sujud. Setelah dia sujud, nih pertama sujud pertama, tuh, langsung dia duduk di antara dua sujud. Kemudian dia langsung naik ke atas. Dia nggak sujud lagi. Maka apa yang dilakukan? Langsung sebelum berdiri dia langsung sujud. Langsung posisi yang ditinggalkan. Nah, ya, ini langsung. Wa illa, apa wa illa? Kalau posisi teringatnya pas berdiri. Posisinya berarti sudah dia datangkan rukun yang lain, kan berdiri. Udah mengganti. Di posisi sudah berdiri. Jalasa mutmainnan. Maka dia duduk dulu dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang, barulah dia sujud. Lalu selanjutnya sebelum salam dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Karena dia kurang dari satu rukun. Kalau dia datang ke rukun tertib, sah-sah aja. Cuman ada yang kurang. Apa yang kurang? Dia mendatangkan sesuatu kalau lupa, kalau sengaja batal. Kayak tadi itu. Dia tinggalin rukun, kalau sengaja dia tapi karena dia lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Tapi karena kan dia datangin lagi, tuh kan? Nah, karena datangin lagi disunahkan saja sujud sahwi. Cuman kurang saja. Sah, ya? Kalau sholat sah. Fa in tadzakkara tarka ruknin ba'da salam. Nih pertanyaannya. Irif ya. Tinggalin rukun setelah salam. Apa? Dia tinggalin ruku. Dia tinggalin sujud. Lupa dia, udah tinggalin. Tapi kejadian itu terjadi selepas salam. Dia tinggalin satu rakaat, kurang satu rakaat selepas salam, dia langsung salam. Lihat, fa in tadzakkara tarka ruknin ba'da salam ghayra niyati wa takbiratul ihram. Dengan catatan yang dia tinggalkan rukunnya bukan niat dan takbiratul. Yang penting dua nih enggak. Apa aja rukunnya ditinggalin? Mau Fatihah dia nggak baca. Dia keingetan tadi langsung wal asri, Fatihah kagak, atau dia nggak iktidal, atau dia nggak sujud. Nah, yang pasti yang dia tinggalkan bukan niat atau takbiratul. Dia nggak tinggalin takbiratul ihram, takbiratul tetap, niat tetap. Bukannya tadi aneh nggak niat perasaan, nah udah itu batal udah. Ya, nah dia nggak
pokoknya selain niat dan takbiratul ihram. Bana ala sholatihi. Arti bana ala sholatihi, masuk ke sholat langsung. Boleh masuk. In qarubal faslu, pertama catatannya, syaratnya kalau tidak lama jedahnya. Nih satu, tidak lama jedah antara selesai salam dan keingetan. Ya uruf aja, uruf. Pada umumnya berapa? 2 menit, 3 menit. 2 menit masih dikatakan nggak lama kan? 3 menit nggak masih dikatakan 5 menit mungkin, ya udah di atas 5 menit mungkin dikatakan lama. Kalau di bawah 5 menit misalnya, selepas salam kelupaan, mana berjamaah lagi, ya kalau sendiri sih enak nih, kalau berjamaah jadi imam. Selepas salam lupa, ada yang ditinggalkan rukun. Maka catatannya pertama, kalau qarubal faslu, antara salam dan apa yang diingat enggak lama. Nih yang pertama. Lalu apa lagi? Walam ya'ti bimunafin, tidak mendatangkan hal yang membatalkan wudunya. Tidak mendatangkan hal yang membatalkan wudu, bukan hal yang mendatangkan sholat, enggak. Hal yang membatalkan wudu. Seperti apa? Ka'an yamassa najasatan, seperti dia menyentuh najis atau memegang yang bukan mahram, dipegang istrinya selepas salam. Nih dia catatannya nih, 2. Pertama, kalau tidak lama. Yang kedua, kalau dia tidak membatalkan wudunya. Dengan 2 ini, ya, maka tidak mengapa. Langsung lanjut. Sekalipun apa? Berpaling dari kiblat. Sekalipun ngobrol sedikit. Jangan ngobrol akhirnya baca tahlil. Kelamaan kok baca tahlil. Ngobrol sedikit aja sambil ngomong. Tadi perasaan ada yang kurang ya? Iya bener. Ada yang perasaan kurang. Aneh punya guru bener tuh, begitu dulu tuh. Dia ngomong katanya, wah itu kelamaan kok begitu. Cerita, ya kan? Tadi ngomong, oh iya tadi ada yang kurang tuh. Yang bener, iya kurang. Nah langsung masuk sholat. Ya udah yuk lanjut. Lanjut kerjain yang dia lupa langsung. Paham? Nanti sebelum salam langsung dia sujud. Jadi masuk lagi ke sholat. Paham gak nih? Ya, praktekin ya. Praktekin. Janganlah. Ntar kalau dipraktekin jadi inget jadi. Jadi kalau begitu lagi jangan pikir pas udah salam, ya udah selepas salam, kagak, lanjut masuk ke sholat. Dengan catatan pertama, antara selepas salam dan yang diingetin rukun yang ditinggalkan nggak terlalu lama. Yang kedua, tidak membatalkan wudu. Sekalipun berpaling dari kiblat, sekalipun ngobrol, sekalipun dia berjalan, sekalipun berjalan sampai depan sini. Pas sampai depan pintu buka, depan pintu baru keingetan. Waduh, sambil ngomong lagi, waduh kayaknya kurang nih. Masuk lagi sholat. Bana ala sholatihi, nggak apa-apa tuh. Ya, jelas ya. Nah, makanya di sini. Enggak dari awal. Kalau dari awal ya ngulang. Dari apa yang ditinggalin? Yang ditinggalin apa tadi? Ruku. Ya langsung ruku. Yang dia tinggalin sujud. Langsung sujud. Yang tinggalin baca langsung Fatihah. Terusin aja. Tuh ya. Wala yadurru istiqbalul kiblah. Enggak berbahaya berpaling dari wetan. Iya, enggak apa-apa ke sana. Asal jangan pipis. Walal kalam, juga nggak apa-apa dia berbicara, ngobrol, ya. In qalla urfan, tuh dengan catatan kalau sedikit. Pada umumnya dikatakan membicara sedikit nggak lama-lama.
Tapi kalau udah habis satu nampan, baru ngobrol keingetan tadi perasaan ada yang ditinggalin. Wa in talal faslu, kalau lama fasalnya arti pemisah antara selepas sholat dan apa yang diingatkan lama, sampai pulang ke rumah, ya kan, baru ke istanafa. Tuh tadi tuh, ngulang lagi dia berarti. Mau sendiri, mau berjamaah sama tuh. Ya. Faslun ab'adus shalah. Nah, fasal di dalam menerangkan ab'adus shalah. Apa itu ab'adus shalah? Adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan kalau kita tinggalkan, kita sujud sah. Itu ab'adus shalah. Dinamain ab'ad karena menyerupai rukun. Baik rukun qauli atau rukun fi'li. Nah, dia sama tuh. Kedudukannya sama. Makanya kalau ditinggalkan, dianjurkan kita sujud sahwi. Ab'adus shalah thamaniyah, at-tasyahudul awal. Arti yang pertama adalah tasyahudul awal. Nah, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau kita lupa sunnah, nggak mengapa. Tapi kalau lupa fardu, ini yang berbahaya. Kalau kita sudah sibuk dengan yang fardu, maka jangan kita fokusin yang sunnah. Tuh. Sampai Imam Malik menyatakan, man syaghalal fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa orang yang menyibukkan diri dari segala yang kefarduan sampai dia meninggalkan kesunahan, maka dia dimaafkan. Fardu ada pengajian, berketepatan ada tahlilan, pikiran tahlil dapat berkat 3 bungkus. Kalau ngaji kan diem doang, mungkin juga air teh doang. Nah, kita dahuluin fardu atas yang sunnah, maka dimaafkan. Tapi sebaliknya, waman syaghalan naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang menyibukkan dari kesunahan sampai dia tidak memfokuskan hal yang fardu, datengin majlis zikir, datengin majlis maulid, padahal di kampungnya ada majlis yang diajarkan tentang masalah wudu, tentang masalah mandi, tentang masalah jual beli, tentang masalah Jumat dan sebagainya, hal yang sangat penting dalam khususnya kita sebagai umat Islam, didatengin majlis zikir sebagainya itu. Maka hal demikian kata Imam Malik, fahuwa maghrur, orang itu tertipu dari tipuan iblis. Nah itu dia. Ya. Nah contohnya juga begini, kita lupa tasyahudul awal, ingatnya kita pas lagi berdiri. Pada rokat ketiga kita berdiri, belum tasyahud awal. Nah lihat, berdiri hukumnya wajib, itu rukun. Karena kan coba sholat seperti maghrib, seperti isya, lihat pas berdiri berarti rokat keberapa itu? Ketiga kan? Dari rokat kedua menuju rokat ketiga. Pas lagi berdiri, nah dia keingetan posisinya sudah berdiri. Maka apa yang dia lakuin? Kalau dia turun, nah lihat tuh, berarti dia mengedepankan sunnah atas yang fardu. Karena sunnah tasyahudul awal, sedangkan berdiri hukumnya fardu. Berarti kalau dia kembali kepada tasyahud untuk dia melakukan tasyahud awal padahal hukumnya sunnah, maka ini membatalkan sholatnya. Karena posisinya dia dalam keadaan sudah berdiri. Begitu pula mutabatul imam, ngikutin imam sama. Kita udah tahu, ingat imamnya kita panggil subhanallah, nggak dengar juga. Waduh, budek kali ini. Subhanallah, jangan disebutin budek, batal kita. Dalam hati, waduh, udah disebutin, nggak apa? Nggak inget, masih berdiri. Nah, posisi kita gimana? Naik. Selepas salam, si imam nggak sujud sahwi.
maka kita sunnah sujud sahwi buat menambal kekurangan imam. Padahal kita mampu untuk tasyahud tapi kita sujud sahwi untuk menambal kekurangan imam. Tuh, lihat. Itu agama kita. Nah, lihat tuh. Imam sujud sahwi, sujud hukumnya sunnah. Tapi ngikutin imam hukumnya maka sujud sahwi tersebut jadi wajib lantaran ngikutin imam. Itu mutabaahnya, ya. Selama tadi itu nggak niat pisah. Kalau kita pisah boleh-boleh aja ninfor. At-tasyahudul awal. Tasyahudul awal, perhatikan. Ini tasyahud awal disebutkan di dalam kitab fikih sampai selawat kepada Nabi enggak menyebutkan al. Jadi hanya tasyahud awal itu disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Itu dia. Nah, tetapi sebagian ulama menyatakan kalau nggak disebutin al, ini disebut salawatul batra, salawat yang terputus, yang tidak ada nilainya di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Sebutin al. Nah begitu. Jadi keduanya memiliki dalil. Yang nggak nyebutin al, kenapa? Karena beranggapan karena al itu ada pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Memindahkan satu rukun ke tempat yang lain dengan sengaja, kata ulama bisa membatalkan sholat. Makanya mereka yang nggak menyebutkan alihi karena melihat pandangan tersebut, sehingga mereka ketika tasyahud awal mengucapin Allahumma sholli ala, nggak menyebutkan alihi keluarga. Tapi satu lagi menyatakan ini selawat nggak bakal sempurna dan terputus, maka sebutkanlah al sekalipun dengan dhamir, dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, cukup. Jangan kita melihat kepada ungkapan para ulama yang menyatakan hal demikian itu yang membatalkan. Lihat selawatnya kepada Rasulullah, karena tidaklah sempurna selawat pada Nabi melainkan mengucapkan pakai alihi. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak mau pakai Sayyidina juga boleh. Yang penting Yang pakai Sayyidina punya anggapan kita merasa ta'adduban. Kita ngucap pada Rasulullah harus sandangkan dong dengan gelar-gelar mulia. Anggapan orang berilmu melihat matan hadisnya. Nabi menyuruh kita nggak pakai Sayyidina, ya udah kita jalanin. Jangan kita lebih pinter dari Rasulullah. Makanya di Ratibul Haddad, di Ratibul Attas, lihat nggak pakai Sayyidina. Ucapin Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi keduanya boleh kita pilih. Yang penting berselah. Balik lagi. Yang penting berselawat. Ya, mau pakai Sayyidina, mau pakai ali Sayyidina, bukan Sayyidina nggak jadi masalah. Nah, baca? Itu untuk sempurnanya. Akalnya sekurang-kurangnya cukup, arti akal sekurang-kurangnya kita dapatkan sunnahnya yang paling minim, paling sedikit, itu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup segitu. Mau tambahin lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi yang jadi permasalahan ucapin al atau enggak. Itu dalam tasyahud ini dalam permasalahan tasyahud awal kita ucapin alihi atau tidak. Maka jawabannya tadi, maka ucapkanlah pakai alihi karena selawatnya nggak sempurna. Dikatakan salawatul batra, arti selawat yang terputus kalau kita tidak mengucapkan selawat kepada keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Kalau mengucapkan selawat kepada sahabat itu nggak dikatakan syarat. Ya, nggak dikatakan syarat, cuman qiyasul aulawi, mengkiaskan sesuatu yang lebih utama karena kita menghormati sahabat, kita masukin pula tuh selawat kepada sahabat.
Padahal kalau nggak sebutin Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, nggak pakai wa sahbihi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi syaratnya harus pakai alihi. Nanti pas lagi tasyahud akhir baru itu panjang, ya. Dan lebih utama selawat, yaitu selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala fil alamin innaka. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.